Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan kita renungkan dari kitab Yeremia pasal 18 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudara-saudara, Daud diurapi menjadi raja, namun harus hidup dalam pengejaran Saul. Hosea dipakai Allah sebagai nabi, tetapi harus memperistri seorang wanita sundal. Ayub, seorang yang saleh, namun ia diuji dengan penderitaan yang berat. Yusuf mendapat petunjuk bahwa ia akan menjadi yang terbesar dari semua saudaranya. Namun, ia dijual sebagai budak, bahkan harus merasakan hukuman penjara. Daud, Hosea, Ayub, dan Yusuf adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Namun tidak berarti bahwa mereka bebas dari pergumulan. Masing-masing dari mereka bahkan diperhadapkan dengan persoalan yang rumit, melelahkan, dan menguras emosi. Ibarat tanah liat, mereka dibanting-banting dan dihancurkan sebelum dibentuk menjadi bejana yang indah. Tuhan ibarat tukang periuk yang berhak menghancurkan yang rusak, sedangkan kita, manusia berdosa, ibarat bejana yang rusak itu. Tuhan Allah memiliki kedaulatan secara utuh atas diri kita. Dia dapat membentuk kita menjadi seperti yang diinginkannya. Peristiwa yang menyakitkan, menyedihkan, menyesakkan, dan menguras emosi itu mungkin membuat kita merasa hancur. Meski demikian, semua itu sesungguhnya hanyalah sarana yang dipakai Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang sesuai dengan rancangannya. Bukankah kesabaran teruji jika kita berhasil menjalani proses yang tak mudah, dan kesetiaan teruji saat situasi tidak baik-baik saja? Demikian pun pengenalan kita akan Tuhan akan semakin dalam ketika kita mengalaminya secara pribadi. Karena itu, kita membutuhkan pergumulan sebagai sarana untuk berproses. Ingat bahwa sesulit apapun, Tuhan tidak pernah bermaksud menghancurkan kita, tetapi Ia sedang membentuk dan memperbaharui hidup kita menurut rancangannya. Amin. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, terpuji termulia nama-Mu atas pemeliharaanmu sepanjang malam lamanya. Kami boleh ditibakan Tuhan di hari yang baru dengan penuh sukacita kegembiraan. Kami bersyukur buat sapaan firman-Mu, mengingatkan kami kembali bagaimana kami menyikapi ketika kami merasakan kehidupan ini telah hancur dengan berbagai pergumulan dan kesulitan. Dan Tuhan memberi kami kesadaran bahwa itu Tuhan pakai untuk membentuk dan membawa kami pada rancangannya yang sempurna. Mampukan kami menghidupi firman-Mu ini. Tolong kami hari ini supaya kami bisa menjalaninya
dan penuh keyakinan bahwa Tuhan menyertai, melindungi, dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan bagi kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.